Hai semua, perkenalkan nama saya Yohana Desi Kurniasari dari Prodi Manajemen dengan NPM 23411147 kelas MIJ 23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga-harga barang di pasar menjadi naik dan turun secara tidak pasti. Penyebab ketidakstabilan ini bisa jadi karena naik turunnya variabel nilai tertentu akibat perubahan mekanisme pasar. Faktor penyebab fluktuasi adalah kondisi perekonomian suatu negara sangat mempengaruhi fluktuasi harga. Kondisi perekonomian ini pun dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti bencana alam, perang, dan sebagainya. Juga faktor internal seperti jumlah pengangguran, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Kondisi perekonomian yang stabil di sebuah negara tentu mengurangi kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Dalam menjalankan perekonomian suatu negara, permintaan pasti memiliki beberapa kebijakan, baik itu kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan yang diatur oleh pemerintah dapat mengendalikan fluktuasi ekonomi, terutama saat mata uang mengalami inflasi atau krisis ekonomi. Dalam transaksi yang terjadi antar negara atau secara global, tentu ada aliran dana yang masuk atau keluar. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap naik turunnya harga. Transaksi tersebut seperti ekspor-impor, utang, investasi, dan sebagainya. Adanya harapan terhadap nilai harga tentu mempengaruhi tingkat fluktuasi. Selain itu, ekspektasi menentukan perkiraan atau spekulasi terhadap nilai harga. Jumlah permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tentu dapat menyebabkan harga barang tersebut naik atau turun. Jumlah permintaan dan penawaran dapat berkaitan dengan ekskalasi dan spekulasi terhadap suatu barang. Misal, jika terjadi ekskalasi sebuah barang langka, maka harga akan naik. Contoh fluktuasi ekonomi dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kenaikan harga-harga barang pada pokok, seperti beras, minyak, telur, dan sebagainya. Biasanya harga-harga sembako akan naik saat hari-hari besar, seperti Lebaran, serta Natalan, dan Tahun Baru. Permintaan terhadap barang pangan naik menjelang hari-hari besar, sehingga harga pun ikut naik. Saat situasi berangsur normal, selepas hari-hari besar, harga-harga sembako pun akan ikut turun atau kembali seperti biasanya. Selain naik turunnya harga sembako, contoh fluktuasi ekonomi lainnya adalah naik turunnya nilai valuta asing. Setiap harinya, nilai tukar mata uang dapat berubah-ubah. Misalnya, nilai 1 dolar AS dalam rupiah hari ini belum tentu sama dengan besok. Fluktuasi yang ekstrim dapat terjadi karena kondisi tertentu, misalnya pandemi atau konflik internal sebuah negara. Di Indonesia, inflasi besar-besaran terjadi pada tahun 1998 ketika terjadinya reformasi. Hal ini merupakan contoh fluktuasi ekonomi yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Contoh fluktuasi ekonomi yang cukup signifikan secara global terjadi saat pandemi COVID-19. Saat pandemi, banyak usaha yang terhenti sehingga berdampak besar pada fluktuasi harga. Fluktuasi memang kadang sulit dihindari, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kondisi ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Keadaan sosial sebuah negara sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Menjaga kestabilan sosial seperti mencegah konflik dalam suatu negara akan membuat perekonomian negara lebih kondusif. Selain itu, menjaga hubungan dengan pihak-pihak eksternal juga dapat membantu kondisi perekonomian menjadi lebih stabil. Adanya kebijakan-kebijakan yang inflatif dapat mendorong iklim perekonomian supaya lebih stabil, misalnya peningkatan ekspor dan pengurangan impor yang diterapkan dalam negara. Selain itu, mengubah perundang-undangan agar mengundang lebih banyak investor untuk melakukan investasi. Peraturan bea cukai untuk perdagangan internasional juga sangat berguna untuk mendukung kestabilan kondisi ekonomi suatu negara. Adanya juga kebijakan untuk perpajakan yang dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga membuat perekonomian menjadi lebih stabil.
ketika harga barang naik, hal ini dapat dikendalikan dengan mengaruh jumlah permintaan dan penawaran terhadap barang tersebut. Jumlah penawaran dan permintaan yang direncanakan tentu berdasarkan analisis dan perhitungan mendalam terhadap pasar. Mengendalikan ekspektasi dan spekulasi masyarakat juga dapat mengaruhi jumlah penawaran dan permintaan terhadap suatu barang. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan sosial, menyediakan subsidi, dan sebagainya. Jadi, itu dia penjelasan sedikit tentang mengenai apa itu fluktuasi, faktor penyebab, contoh hingga bagaimana cara mempengaruhinya. Semoga informasi ini menambah pengetahuan dan kesadaran terhadap jalannya perekonomian. Sekian, terima kasih. Bye-bye.